Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadha wal istifadha wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalata ila al khair ibtigha qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sayyidina al-imam al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitabih an-nasaihu diniyah ila qawlih fa aqrabun nas min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa aulahum fid dunya wal akhirah ahrasuhum ala hadzal amr wa aktharuhum sughlan bihi wa atammuhum dukhulan fihi a'ni bihi ad-da'wata ila al-khair al-mufassara bil iman wa ta'ah wa nahya 'anid dayhima alladzaini huma al-kufru wal ma'siyah. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, beliau mengatakan, kemarin kita sudah menjelaskan tentang berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan. Kemudian Al-Habib Abdullah al-Haddad beliau mengatakan fa aqrabun nas, paling dekatnya seorang manusia min Rasulillah, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang paling dekat dengan Rasul itu siapa? Wa aulahum bi fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Siapa dia? Ahrasum ala hadzal amr, orang yang semangat di dalam mengajak kepada kebaikan. Kita kemarin sudah membahas orang yang mengajak kepada kebaikan itu seperti apa pahalanya, orang yang mengajak kepada kejelekan itu seperti apa dosanya. Sudah kita jelaskan semuanya. Sekarang termasuk daripada fadilah orang yang mengajak kepada kebaikan adalah apa? Adalah orang tersebut akan lebih dekat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaruhum sughlan bihi, orang yang paling banyak berdakwah, orang yang paling banyak mengajak kepada kebaikan. Kita sudah jelaskan kemarin, orang berdakwah itu tidak harus kiai, orang berdakwah tidak harus ustadz. Orang mengajak kepada kebaikan itu siapapun boleh untuk mengerjakan. Tetapi ketika untuk menyampaikan daripada ilmu, baru itu yang disebutkan ustadz-ustadznya, kiai-kiainya. Tugasnya kita hanya untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sholat berjamaah, hadir majelis taklim, menghindari daripada maksiat. Itu semua orang juga bisa. Tapi kalau untuk menyampaikan daripada ilmu, itu baru tugasnya para kiai, para ustadz. A'ni bihi, yang dimaksud di dalam mengajak kepada kebaikan itu adalah dengan iman dan taat. Kita mengajak kebaikan itu dengan iman dan taat. Mengajaknya mengajak salat berjamaah, mengajak kepada baca Al-Quran, mengajak kepada majelis ta'lim, mengajak kepada majelis zikir. Nah, ini termasuk daripada yang dimaksudkan daripada paling dekatnya manusia seperti ini. Selesai sudah pembahasan daripada dakwah kepada kebaikan. Sekarang kita lanjut lagi pembahasan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kalian tuh hendaknya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan menghilangkan, mencegah daripada kemungkaran. Dan orang-orang seperti ini wa ulaika humul muflihun, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang beruntung. Orang ketika mengajak kepada kebaikan, menolak kepada kemaksiatan, kemungkaran, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wal falah, yang dimaksud daripada keberuntungan, wal fauzul bis sa'adah ad-dunya wal akhirah. Orang yang beruntung adalah orang yang dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
orang kalau sudah mengajak kepada kebaikan, meninggalkan daripada kemaksiatan, mencegah daripada kemaksiatan, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi semua yang kita lakukan karena Allah itu tidak hanya kita mendapatkan kebaikan akhirat, tapi di dunia pun kita juga mendapatkan balasan baik. Jadi jangan pernah takut untuk kita ini mengajak kepada kebaikan, untuk kita ini mengajak kepada agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Ketika kita mengejar daripada akhirat, maka dunia otomatis akan ikut. Tapi ketika kita mengejar daripada dunia, belum tentu akhirat akan ikut. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar min a'dhami sya'airiddin. Amar ma'ruf nahi munkar adalah termasuk paling agungnya syiarnya agama. Kita amar ma'ruf nahi munkar berarti kita mensyiarkan daripada agama Islam, bahwa diajarkan di dalam agama Islam kita harus mengajak daripada kebaikan, menghindari, melarang daripada kemungkaran. Ini termasuk mengagungkan daripada syiarnya agama. Wa aqwa da'aimil Islam, dan memperkuat daripada tiang-tiang Islam, memperkuat daripada tiang-tiang agama kita, memperkuat daripada iman kita. Kalau kita takut untuk menciarkan daripada agama, maka perlu dipertanyakan bagaimana iman kita. Tapi kalau kita berani menciarkan daripada agama, amar ma'ruf nahi mungkar, maka disitulah sudah bisa dipastikan bahwa iman kita adalah kuat. Tapi kalau kita takut, ya dipertanyakan seperti ini. Dipertanyakan, apakah kita ini masih cinta dengan agama Islam? Apakah kita ini masih peduli dengan agama Islam? Itu seperti itu. Wa ahammul wadhaif alal muslimin. Ini adalah tugas yang sangat penting bagi umat Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah tugas yang sangat penting. Karena apa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu jalan di mana orang-orang sekitar kita menjadi baik atau menjadi buruk. Kalau orang-orang di sekitar kita tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, nah semuanya di daerah situ berdosa. Karena apa? Karena ada kemaksiatan, kita tidak mau menghilangkan, kita tidak mau ingkar, kita tidak mau menolak daripada kemaksiatan itu. Ada pengajian di daerah rumahnya, ada pengajian di desanya, kita tidak mau ikut. Nah ini bisa menjatuhkan daripada syiarnya agama. Kita bisa lalai dengan kepentingan agama, kita bisa lalai dengan tugas daripada menciarkan agama. Jadi jangan pernah meremehkan daripada amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun sekecil apapun itu. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan wal qiyam bidzalik a'ni al-amru wan nahyu la budda minhu wala rukhsata fi tarkihi. Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar ini wajib untuk semuanya. Wala rukhsata fi tarkihi, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan di dalam meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan beliau menukil daripada hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang melihat daripada kemungkaran, maka hendaknya dia merubah daripada kemungkaran itu dengan tangannya. Yang dimaksud dengan tangan adalah dengan kekuasaannya. Nah, ini biasanya tugasnya para pemerintah. Soalnya apa? Soalnya para pemerintah itu memiliki kekuasaan yang tinggi. Semua yang ada di kota ini diatur oleh mereka. Jadi kalau ada yang melanggar, ya pemerintah yang harus menegaskan daripada pelanggaran tersebut.
Fa illam yastati, kalau dia bukan orang pemerintahan, dia bukan orang yang pejabat tinggi, fabilisani, dengan mulutnya. Nah, ini tugasnya para ustadz, para kiai, para orang awam pun bisa untuk melakukan daripada hal tersebut. Misal ada preman tobat, tobat, dia di daerah tersebut ditakuti, meskipun dia tidak punya ilmu, tapi dia di daerah tersebut ditakuti. Apa? Oh, ini suka membunuh, oh ini suka tawuran, suka tukaran, suka caro. Di daerah tersebut dia ditakuti. Ketika ada kemungkaran, maka dia wajib untuk mencegah daripada kemungkaran tersebut. Wajib dia omong sama yang melakukan daripada maksiat. Karena apa? Karena omongannya didengar. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau orang tidak punya jabatan tinggi, orang bukan kiai, bukan ustadz, bukan orang yang didengar suaranya, kemudian bagaimana cara mencegah daripada kemungkaran tersebut? Fa biqalbi, dengan hatinya. Hatinya harus ingkar, wajib hatinya ingkar. Karena apa? Karena orang yang tidak ingkar dengan suatu kemaksiatan, kata Nabi SAW, bukan dari bagianku. Artinya apa? Bukan umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika ataful iman, dan dengan hati tersebut adalah paling rendahnya iman. Iman, kedudukan itu paling rendah itu dengan hati. Kalau kita sudah ingkar, wajib kita ingkar, tapi kedudukannya iman kita rendah. Kalau kita bisa ngomong, naik lagi tingkatannya. Apalagi kita bisa mengubah dengan kekuasaan, tambah lagi tingkatannya. Apalagi sekarang sebentar lagi kita akan pemilu, pilkada, pemilihan. Nah, ini harus pintar-pintar kita milih yang terbaik. Dan saya wasiatkan jangan sampai ada permusuhan ketika pilkada. Nanti sak tonggoan tukaran, sak tonggoan caro, sak tonggoan memutus tali silaturahim, sama satu saudara memutus tali silaturahim. Karena apa? Karenanya perbedaan pemilihan. Yang satu milih A, yang satu milih B, C, D sampai Z. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita berbeda pilihan boleh, tapi jangan sampai ada perpecahan. Kalau sampai ada perpecahan, ini harus hati-hati. Resiko. Boy, enggak resiko. Kalau kita bisa menghindari daripada perpecahan tersebut, bagus. Kita menghindari daripada perpecahan tersebut. Ditanyai, kamu milih apa? Wallahu a'lam. Iya, wallahu a'lam bisawab. Tambahi. Sudah, jangan milih A, saya milih B, milih C, milih D. Nah, ini ketika kita mengucapkan seperti itu, akhirnya apa? Pecah. Sak duluran tukaran. Baik, ini banyak hal-hal seperti ini banyak. Jadi jangan sampai terjadi. Kemarin sudah pemilihan presiden, sudah berapa banyak korban sudah. Gara-gara berbeda pilihan, akhirnya apa? Paten-patenan. Gara-gara pilihan, akhirnya apa? Bermusuhan. Yang aslinya saudara kandung bisa jadi pecah gara-gara berbeda pilihan. Jadi saya ingatkan kepada antum sekalian, apapun pilihan kalian, tetapi jangan sampai menyebabkan daripada perpecahan. Habib milih apa? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Saya tidak mau menyebutkan nanti, oh Habib milih iki, oh Habib milih iki. Nah, ini akhirnya jadi perpecahan. Habib milih apa? Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada permintaan Fatihah bin Niyati Syifa Habib Luqmanul Hakim bin Muhammad Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesembuhan yang tam, yang sempurna, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala urusan Habib Abdul Habib Lukman diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat-derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian binyati syifa untuk guru kita Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat daripada derajat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau panjang umur di dalam ketaatan fi taatillah wa rasuli. Amin ya rabbal alamin. Kemudian binyati syifa yang ketiga untuk akhina Sayyid Alwi Al-Muhdar, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan daripada umurnya, diselesaikan daripada urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pengumuman yang terakhir, minggu depan insya Allah ada haul di sini. Haulnya guru kita Ustadz Sya'roni. Ya, insya Allah minggu depan burda sekaligus tahlil, burda sekaligus haul. Yang mau mencantumkan daripada nama keluarga yang meninggal dunia bisa dikirim ke grup. Yang belum masuk grup bisa nanti minta sama Mas Dahlan ini biar dimasukkan ke dalam grup. Ditulis nama-nama keluarga yang meninggal dunia yang mau dibacakan Fatihah, ditulis, insya Allah minggu depan kita bacakan Fatihah. Ya, mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Al-Fakir, bisa bermanfaat untuk antum sekalian, dan mudah-mudahan ilmu yang kita miliki bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.